Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Haidar selaku perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin berdoa sebelum memulainya presentasi pada kali ini. Adapun berdoa diharapkan agar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana adab menuntut ilmu, yakni dimulai dengan berdoa. Baik, langsung saja dengan bacaan suratul Fatihah. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni sesi presentasi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada nama anggota kelompok 2 yaitu Husnul Khotimah, Vicky Nur Alfi Fitri, Fitriatus Salihah, Ahmad Haidar, Ivana Laili, Kalia Nindya, Sinta Nuria, Asma Nadia, dan Jianu Faira. Kelompok 2 akan membahas tentang penyihatan lingkungan dan personal hygiene dalam pandangan Islam. Dan bahasan pertamanya yaitu air sebagai sarana bersuci. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan. Tak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 11 disebutkan bahwa salah satu tujuan Allah menurunkan air ke bumi adalah untuk dijadikan sarana bersuci. Hukum asal air adalah suci dan bisa berubah dari kesucian jika diketahui najisnya. Air tidak menjadi suci atau tidak bisa menyucikan apabila sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Lantas kenapa air dijadikan sebagai sarana bersuci? Dalam Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan beberapa pendapat ulama, di antaranya bahwa hikmah dikhususkannya air sebagai alat untuk berwudu atau bersuci bersifat ta'budi atau paketan dari syar'i yang tidak dapat dirasionalisasikan. Sementara ulama lain mengatakan bahwa hikmah berwudu dengan air terkait dengan sifat air yang halus dan lembut, tidak seperti benda-benda yang lain. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk segera mengambil wudu ketika sedang marah, karena wudu dapat menenangkan emosi dan jiwa. Sholih Ahmad Ridho dalam bukunya Al-Ijaz fi Al-As-Sunnah Al-Nabawiyah mengatakan bahwa suhu panas yang terkandung di dalam air dapat mencegah berkembang biaknya kuman-kuman yang menyebabkan terjadinya penyakit. Next. Selanjutnya, menjaga air dengan tidak buang air di sembarang tempat. Islam sangat memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup dan juga menjaga air, sehingga Islam sangat melarang pencemaran lingkungan hidup dan juga air, baik dari limbah ataupun dari sampah. Termasuk di dalamnya, Islam menerangkan kepada umatnya tempat-tempat yang layak digunakan untuk buang air dan juga tempat yang harus dihindari untuk buang air. Hal ini semata-mata untuk menjaga lingkungan hidup dan juga air agar tetap terjaga kebersihannya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, janganlah salah satu dari kalian buang air pada air yang tenang ataupun tidak mengalir, kemudian kalian mandi di dalamnya. Dijelaskan lebih rinci dalam salah satu ringkasan bahwa larangan tersebut dikarenakan apabila kita buang air pada air yang tenang dan tidak mengalir, itu dapat merusak lingkungan, air, diri kita sendiri, dan juga orang lain. Kita ketahui bahwa kotoran yang kita buang itu mengandung banyak sekali cacing, bakteri, mikroba yang dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit tipes, kolera, disentri, dan lain sebagainya. Semua mikroba, cacing, dan juga parasit yang ada di dalamnya itu sangat mudah berkembang biak di dalam air. Kemudian tanpa kita sadari akan terjadi kontak kepada kita dan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, dengan tidak buang air di sembarang tempat, kita dapat mencegah penularan penyakit yang menyebar melalui air. Next. Oke, selanjutnya adalah menjaga air dengan tidak mencemari lingkungan. Seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab kepada makhluk hidup yang lain dan juga seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, surat Al-Qasas ayat ke-77. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabahil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di bumi. Menjaga kelestarian air sebagai sarana untuk menyediakan makanan layak dikonsumsi. Makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam harus memenuhi 2 kriteria, yakni halal dan thayyib. Yang pertama halal, berarti segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan sesuai agama Islam. Untuk makanan berarti halal dari segi zat maupun cara memperolehnya. Yang kedua, thayyib, berarti sesuatu yang baik dan aman untuk dikonsumsi, seperti memenuhi food safety, bersih baik aspek fisik, kimia maupun biologis, serta bermutu dan menyehatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik, halal dan bersih yang kami anugerahkan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Sebelum kita mengkonsumsi makanan, kita dianjurkan untuk mencuci makanan tersebut dengan air mengalir. Tujuannya untuk menghindarkan dari kuman patogen penyebab penyakit. Namun saat ini, ketersediaan air bersih mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan maraknya pencemaran pada air. Contohnya, lokasi sumur yang berdekatan dengan saluran pembuangan limbah. Akibatnya, air pada sumur tercemar zat berbahaya dari limbah. Untuk memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi kriteria halal dan thayyib, maka kita harus memastikan bahwa air yang akan kita gunakan harus dijaga kebersihan dan kesuciannya dari najis, serta memenuhi syarat-syarat kesehatan, seperti air tersebut harus jernih dan tidak keruh, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, memiliki suhu yang normal, pH netral, serta tidak mengandung kuman patogen dan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Mengingat betapa pentingnya peran air bagi pangan manusia, maka sudah seharusnya kita menjaga kelestarian air, seperti dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan air bersih. Selanjutnya yaitu menjaga air sama dengan mencegah infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat di rumah sakit pada pasien yang masuk dirawat selain untuk infeksi tersebut, tapi bukan terjadi dan bukan pada masa inkubasi pada waktu masuk rumah sakit. Infeksi nosokomial dapat disebabkan oleh bakteri patogen seperti mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Beberapa upaya pencegahan untuk mencegah infeksi nosokomial yaitu mencuci tangan dengan cara yang tepat, kemudian menempatkan pasien dengan daya tubuh yang rendah di tempat ruang isolasi agar mengurangi penularan penyakit, kemudian menggunakan alat yang menempel pada tubuh seperti alat bantu nafas dengan sesuai indikasi, kemudian mengikuti SOP dengan menggunakan APD yang benar seperti sarung tangan dan masker, kemudian menjaga kesehatan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan. Nah, upaya pencegahan infeksi nosokomial itu berkaitan erat dengan menjaga kebersihan dengan air yang dalam ajaran agama Islam, air sangat diperhatikan, yang mana air bukanlah sekedar sebagai minuman bersih dan sehat yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup dan sesama makhluk hidup, melainkan juga menjadikan sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang dan kesahannya dalam sejumlah aktivitas ibadah seseorang, seperti hubungan manusia dengan Allah SWT. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian jentik nyamuk sebagai upaya menjaga kelestarian air. Kasus demam berdarah terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar mereka.
Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit yang harus kita waspadai keberadaannya karena tidak sedikit menimbulkan kematian. Buktinya adalah di Indonesia sendiri tiap tahunnya jumlah kasus DBD selalu meningkat. Penyakit demam berdarah dengue ini sangat erat kaitannya dengan air. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal ini disebabkan karena faktor penyebab DBD yakni nyamuk Aedes berkembang biak dengan mudah di lingkungan, yaitu berupa genangan air. Oleh karena itu, kita sebagai manusia memiliki tugas untuk menjaga air agar selalu bersih karena air merupakan sarana untuk mensucikan diri dari najis. Seperti yang dituliskan pada Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka akibat perbuatannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut memiliki arti, yaitu berbagai penyakit yang ditimbulkan pada manusia adalah sebuah teguran dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu supaya manusia selalu menjaga kebersihan air yang telah diberikan Allah sebagai bentuk berkah dan nikmat. Dan air yang bersih tersebut nantinya akan berfungsi kembali pada fungsi awalnya, yaitu sebagai sarana mensucikan diri dari najis. Upaya yang dapat dilakukan umat Islam untuk mencegah DBD adalah salah satunya menerapkan 3M, yakni menguras, menutup penampungan air, serta mendaur ulang sampah agar tidak menjadi sarang tempat perkembangbiakan faktor DBD. Personal hygiene, konsep Islam dalam menjaga kebersihan dan kesehatan fisik. 1. Anjuran menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kedokteran. Dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan al-thaharat. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, al-thaharat merupakan salah satu bentuk upaya preventif guna menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. 2. Anjuran menjaga kesehatan seperti mengatur pola makan dan minum, keseimbangan beraktivitas dan istirahat, serta olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Baik, selanjutnya ada menjaga kebersihan dan kesehatan sosial sebagai bentuk personal hygiene. Nah, kesehatan sosial diperlukan karena penyakit yang diderita seseorang atau kelompok masyarakat umumnya ditentukan oleh perilakunya atau keadaan sosial budayanya yang tidak sehat. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu akhu al-muslim, yang artinya seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Hakikatnya, setiap muslim dengan muslim lain itu bersaudara, maka kewajiban terhadap muslim lainnya adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai persaudaraan sesama muslim untuk mencapai keutuhan ukhuwah antar pribadi dan ukhuwah Islamiyah. Nah, untuk menegakkan hal tersebut dapat dilakukan dengan meneguhkan hubungan silaturahmi dalam rangka saling menolong, saling mengisi kekosongan yang kadang-kadang sempat mengalaminya. Selanjutnya yakni menjaga kebersihan dan kesehatan mental sebagai upaya personal hygiene. Yang pertama ada menjaga mental berawal dari menjaga hati. Maksudnya yakni menjaga hati dari perbuatan dosa, dari iri dan dengki dan benci kepada orang lain, yang artinya kita harus pemaaf kepada orang lain. Hal-hal seperti itu akan membuat hati kita bersih atau paling tidak sedikit paparan dosa yang akan berdampak pada kondisi kesehatan mental seseorang. Seperti itu. Dan langkah yang kedua yakni memperbanyak zikir. Artinya zikir di sini disikapi sebagai bagaimana cara kita selalu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Semakin kita mengingat Allah, semakin kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka rasa ketenangan terhadap mental itu sendiri akan selalu berpihak pada kita. Langkah yang ketiga yakni menegakkan sholat fardu. Disebutkan di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kuncinya adalah sabar dan sholat. Sebagaimana kita menegakkan sholat fardu tidak boleh ditinggalkan, maka dari itu hal-hal tersebut, 3 langkah ini perlu dilakukan untuk
menjaga kesehatan mental kita sebagai upaya personal hygiene. Yang berikutnya ini yakni menjaga kebersihan dan kesehatan ekonomi sebagai upaya personal hygiene. Yang pertama, ada Islam yang melarang untuk menjadi peminta-minta. Artinya adalah Islam tidak mengajarkan menjadi peminta-minta sebagaimana pepatah yang kita sering dengar, yakni tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kedua yakni mencari pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal ini, atau bisa kita katakan kalau kita bekerja secara tidak halal, nanti akan secara langsung berdampak kepada uang yang kita belanjakan kepada kebutuhan vital harian kita yang kita konsumsi sehari-hari, misalnya makanan misalnya. Ketika kita pekerjaannya tidak halal dan uangnya dibelanjakan pada makanan yang harusnya itu halal, tapi bisa berubah tidak halal hanya karena pekerjaan yang tidak halal. Yang selanjutnya yakni mencari keberkahan dalam pekerjaan. Artinya kita tidak boleh hanya memandang berorientasi pada kebutuhan finansial aja pada pekerjaan. Ada baiknya ketika kita memilih pekerjaan, di situ mencari keberkahan, misalnya apakah ada kesempatan juga untuk berdakwah, mengajarkan agama Islam dan lain sebagainya, atau mengajarkan kebaikan yang lain. Selanjutnya yakni bekerjalah dengan pekerjaan yang tidak merugikan orang lain. Misalnya yakni tidak mengurangi timbangan. Jelas disebutkan bahwa mengurangi timbangan akan merugikan atau mengecewakan orang. Bahkan apalagi ketika orang yang pembeli tersebut tahu bahwa timbangan yang diharapkan tidak sesuai dengan timbangan yang kenyataannya yang diberikan dari penjual dan pembeli yang sudah disepakati, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami sangat terbuka atas segala bentuk kritik dan saran. Semoga sedikit ilmu yang kami berikan pada saat ini dapat memberi kebermanfaatan untuk kita semua untuk kedepannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.